Halo semuanya. Pada video kali ini teman-teman kita akan bahas saham brand teman-teman ya. Jadi pertanyaan yang masuk kemarin, ada yang menanyakan, Mas, kira-kira brand bisa mantul enggak? Jadi teman-teman, hari ini pembahasannya tentang saham brand ya. Buat teman-teman yang ingin sahamnya diulas juga silakan bisa isi di kolom komentar. Nanti kita akan coba untuk pilih dari komentar yang terbaik teman-teman ya, untuk kita bisa bahas. Baik teman-teman, kita langsung saja kita lihat di depan kita ini sudah ada chart untuk saham brand teman-teman. Jadi kalau kita lihat di saham brand ini, itu sebetulnya untuk mayor trennya teman-teman bisa cek di sini. Itu dalam keadaan sideways teman-teman ya. Jadi ini dia naik dari sekitar 6.000 ya, terus kemudian ke 12.000, dan ini juga sama ya, dari 6.000 balik lagi ke 12.000, dan sekarang kembali lagi ke kemarin sempat menyentuh di 6.000 ya. Dan teman-teman bisa cek di sini untuk posisi saat ini kelihatan seperti sudah ada tekanan beli teman-teman ya. Jadi tekanan jualnya sudah mulai mereda. Teman-teman bisa cek di bagian sini ya. Jadi sudah tidak ada penurunan harga saham yang signifikan lagi. Kalau kita lihat MACD juga dia sudah mulai melengkung datar yang lebih condong untuk ke atas teman-teman ya. Nah, apakah sudah aman untuk kita bisa masuk teman-teman? Ya sebetulnya secara spekulatif dengan posisi seperti ini kita bisa masuk teman-teman. Nah, karena kita boleh lihat juga posisi kemarin ya, hari Jumat ini ada penurunan, tapi kemudian di akhir sesi dia langsung ditarik kembali ini. Nah, untuk melihat detailnya kita akan coba untuk lihat broker summary-nya teman-teman ya. Kita akan lihat dari mulai tanggal ini, waktu dia sudah ada mulai perlawanan ya, tanggal 24 sampai tanggal 4 teman-teman. Kita akan lihat siapa yang nahan dan di harga berapa. Jadi tanggal 24 teman-teman ya, kita akan coba cek. Nah ini teman-teman, jadi yang nahan brand untuk tidak lebih dalam lagi itu ada broker YU teman-teman. Jadi masih ada dia total net buy sekitar 258.000 lot ya. Untuk average mereka itu di harga 7.000 teman-teman. Nah ini ya, ini yang paling gede untuk net buy-nya. Terus ada posisi broker XL teman-teman ya, ini juga tidak jauh-jauh dari 7.000. Itu untuk average pembeliannya di 6.960 teman-teman. Nah ini adalah dua broker yang bisa dikatakan menahan saham brand ini untuk tidak lebih jauh lagi turunnya seperti itu. Yang kita perhatikan adalah average modal mereka teman-teman ya. Jadi selama brand ini turun, dia sudah nyerok nih posisinya dan menahan untuk tidak jatuh lagi, posisi pembeliannya di 7.000. Sedangkan untuk posisi saat ini teman-teman bisa cek di sini. Ini harganya di 6.950 teman-teman. Nah, yang menarik adalah kita coba lihat di detail yang terakhir ini, yang narik sampai atas ini dari kejatuhan kemarin hari Jumat siapa? Sampai detik terakhir kita akan coba cek ya, yang narik siapa. Berarti tanggal ini ya, tanggal berapa tadi? Tanggal 4 teman-teman, kita cek. Wow, YU lagi ya. Jadi YU lagi nih, kemarin single fighter pembeliannya banyak banget ya, net buy-nya ada 200.000 lot. Untuk saham YU ini dia posisi average modal di 6860 ya teman-teman ya.
Ini posisi sebetulnya dia sudah cuan teman-teman ya, karena posisi saat ini 6950. Nah, kita coba untuk lihat pergerakan asing di saham brand teman-teman. Kita cek di sini ya, saham brand ini ya benar forensnya baru masuk teman-teman ini ya, dari sekian purnama kemarin ya, dari mulai kejatuhan tanggal 24 nih asing jualan terus ya. Terus kemudian nih ada pembelian yang mungkin cukup cukup menarik lah untuk kita bisa perhatikan, karena yang kemarin baru masuk cuma 8 miliar ya ini ya. Nah, kita akan coba lagi lihat untuk saham brandnya teman-teman. Nah, ini kalau misal teman-teman ingin masuk ya, mungkin bisa dipertimbangkan ya, bisa dipertimbangkan dari polanya ini. Kalau dari kita ya, mungkin teman-teman mungkin masih bisa antri ya, posisinya ini aja di 6.575 ya teman-teman ya, 575 atau mungkin di 6.600. Terus kemudian teman-teman juga masih bisa pasang pembeliannya lagi ya, jadi pakai jala teman-teman ya, jadi jangan di satu titik aja. Terus ada di 6.350 teman-teman, batasan cut loss 6.000 ya. Jadi kalau dia closing di bawah 6.000 lebih baik mungkin dibatasi resikonya. Cuman harapannya karena tadi kita ngelihat broker summary-nya juga ada yang nahan, terus kemudian posisi average-nya masih rata-rata di harga 6869 sampai 7000. Kemungkinannya akan kecil sih untuk dia bisa jatuh lagi. Harapannya seperti itu. Nah, terus kira-kira di mana nih untuk targetnya kalau misalnya saham brand ini jadi mantul gitu ya. Oke, untuk target terdekat teman-teman bisa cek di sini ya. Jadi untuk target terdekatnya kalau dari kita itu di MA 200 teman-teman ya, di area 7.850 nih. Nah, kalau misalnya dia bisa tembus di atas 7.850 ini, ada kemungkinan dia untuk tutup gap yang ada di sini nih teman-teman. Gapnya gede sekali ya. Nah, di area sini nih sampai ke 8.800 teman-teman ya. 8.775 teman-teman. Jadi gede banget ya. Jadi ada kemungkinan dia untuk nutup gap yang ada di sini, tapi dia harus break terlebih dahulu area 7.850 dan bertahan di atas itu. Nah, untuk target terdekatnya mungkin bisa di area sini teman-teman ya, di area high-nya kemarin ya, di 7.450 teman-teman. Nah, untuk area beli teman-teman di area di bawah sini ya, 6.600 sampai 6.400 ya di sini, atau 6.375 lah. Untuk batasan resiko kalau dia closing di bawah 6.000 sekian ya, ini dia harga 6.000 di bawah ini teman-teman mungkin bisa pertimbangan untuk cut loss. Untuk area TP nya di 7.450 sampai ke 7.850. Nah, ini kalau misalnya dia bertahan di atas ini mungkin bisa dicermati, dipertimbangkan untuk bisa swing agar dia bisa nutup gap yang ada di sini ya. Gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya nutup gap di sini dia sanggup, kemungkinannya juga dia balik lagi ke sini. Cuman ya jangan terlalu berharap, kita harus pantau terus untuk saham brandnya. Nah, sedangkan untuk berita terkini kalau teman-teman mungkin ngepoin saham brand ini ya, ini saya ketik di Google ya, itu yang keluar adalah bahwa Prajogo Pangestu itu kembali lagi untuk borong saham brand teman-teman ya. Jadi yang keluar semua ini. Terus kemudian kalau kita lihat detailnya ya teman-teman, ini dari Emiten News.
Ini Pak Prajogo itu beli lagi nih, transaksi edisi tanggal 22 sampai tanggal 3 Oktober. Totalnya ada sekian juta lot. Sekian juta saham teman-teman ya. Nah, ini dari emiten news, ini dari investor ID juga sama, dari CNN juga sama ya. Jadi Pak Prajogo masih beli untuk saham ini. Nah, kalau kita balik lagi ya, mungkin menarik ya, silakan buat teman-teman yang ingin coba icip ya, tapi tetap harus ada batasan resiko teman-teman ketika teman-teman ingin membeli saham ini, karena saham ini cukup volatile ya. Jadi kenaikan tiap hari bisa 3%, 6%, bahkan lebih gitu ya. Begitupun ketika dia turun. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa kita ulas untuk saham brand ini. Terima kasih buat pertanyaannya, dan silakan buat yang ingin ada pertanyaan ataupun ada saham yang ingin kita bahas, silakan bisa isi di kolom komentar. Mungkin itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.